Oke, halo teman-teman semuanya. Kali ini kita akan belajar untuk sentimen analisis algoritma logistik regression. Nah, di sini saya menggunakan data dari Twitter Sentiment Dataset. Ini data dari Mendeley Data ya. Ini kalau kita lihat datanya itu ada 19,9 MB. Oke. Kemudian lisensinya ini CC by Ford ya. Nah, jadi ini sudah berlisensi. Nanti kamu bisa ambil, tapi saya di sini ambil data yang ada di Kaggle ya. Nanti saya kasih tahu linknya. Oke, langsung saja ya kita di kode programnya. Oke, ini adalah kode program ya, karena saya membaca datanya dari Kaggle. Ini nanti kalau kamu salin ini nanti ada Kaggle-nya. Nah, atau kamu di sini nanti kalau sudah seperti ini, atau ini Kaggle-nya langsung kalau diklik. Nah, udah ini datanya. Oke, kemudian kita kembali ke sini. Nah, jadi kita download datanya nanti dalam bentuk ini ya, zip ini. Kemudian nanti di unzip di sini. Jadi datanya nanti akan berbentuk seperti Twitter data CSV. Oke, ifletting sini. Oke. Kemudian kita insert beberapa label yang kita gunakan ya. Seperti yang penting di sini, yang paling penting di sini di legacy regression, karena kita di sini judulnya sentimen analisis algoritma legacy regression. Oke. Kemudian kita akan baca datasetnya, data info dan data head. Nah, di sini kalau kita lihat di sini di kolomnya ada dua ya, clean text dan kategori. Dan ini ada 16.000 sekian ya. Nah, kalau kita lihat ini beda ya datanya. Kalau beda seperti ini, nah berarti ada data kosong ya. Nah, kemudian kita akan baca datasetnya ada berapa. Nah, teksnya sekian, kemudian kolomnya ada dua. Oke, kita cek. Oke, berarti data kosongnya itu di kolom clean text itu ada 4, di kategori ada 7. Nah, jadi kita akan samakan nanti datanya menjadi menggunakan drop none. Oke. Nah, di sini di kolom kategori kita akan melihat berapa data masing-masing. Nah, ini 100 atau benar 1. Sama istilahnya kalau kita positif, netral sama negatif ya ini. Nah, ini ada ini cukup besar ya datanya, 7.000, 5.000, 3.000. Oke. Kita akan membuatkan pie chart ya di sini. Yang simple aja berdasarkan daripada kategori ini. Nah, jadi nanti kita visualisasikan berdasarkan data seperti netral, positif, negatif ya, biar lebih memudahkan. Kalau ini kan kita nggak tahu dia satu, ini satu. Nah, jadi kalau yang baru-baru agak sulit untuk memahami ini. Oke, kita akan lanjut. Di sini kita akan menghapus stream content ya, berarti kita akan melakukan yang itu remove ya, software remove file. Di sini menggunakan software ya, ini versi bahasa Inggris. Nah, ini teksnya bahasa Inggris ya teman-teman ya. Oke, jadi di Steam. Oke, kemudian di sini kita akan membuatkan setiap kategori itu. Nah, kita akan membuatkan dia itu sentimen count-nya. Jadi kita visualisasikan dalam bentuk sentimen distribusi seperti ini. Nah, jadi ini kan kalau seperti ini udah mudah dipahami ya. Jadi positif, negatif, netral. Jadi udah mudah kita pahami kalau di sini daripada yang tadi yang seperti ini. Oke. Oke, kemudian kita akan lanjut. Sekarang kita akan membuatkan word cloud ya. Nah, ini word cloud untuk keseluruhan. Nah, jadi sebelum kita pre-processing dan setelah kita pre-processing. Nah, jadi sudah bisa kelihatan ya hasilnya. Nah, ini kan untuk word cloud untuk keseluruhan. Nah, bagaimana kalau kita seandainya membuat dia itu dalam bentuk kategori. Nah, seperti ini contohnya. Nah, jadi word cloud for positive tweets before pre-processing, arti sebelum dan sesudah. Oke, sama juga yang di bawahnya ini ya untuk yang negatif dan hasil pre-processing setelah pre-processing. Kemudian ini yang netralnya sebelum dan sesudah pre-processing. Oke, kita lanjut. Sekarang kita masuk di ini visualisasi untuk datasetnya ya. Nah, kemudian kita lanjut di segini adalah proses splitting dataset. Kita akan bagi datasetnya ke dalam bentuk training dan testing.
Nah, seperti biasa di sini kita menggunakan 0,2 ya. Nah, jadi teman-teman kalau mau perbandingan yang lainnya, mau coba-coba untuk melakukan penelitian dengan berbagai data testing, mungkin 0,3, 0,4 ya, monggo silakan dicoba, namanya penelitian. Nah, di sini saya akan membuatkan jumlah data latih dan data uji ya. Jadi 80% data training, testingnya itu 20% atau data uji. Oke, di sini seperti algoritma pada biasanya, jadi dia akan membaca data dalam bentuk numerik. Nah, jadi kita akan ubah dia ke sini adalah vektor menggunakan TF-IDF vectorization. Oke. Kemudian kita akan di sini akan melakukan, ini adalah modelnya, kita training modelnya. Ini modelnya, kemudian kita akan melakukan prediksi. Nah, di sini untuk melihat performa daripada datanya, kita menggunakan yang namanya itu adalah conversion matrix ya. Di sini akurasi skornya, kita melihat dulu akurasinya. Di sini 0,8 ya, atau setara dengan 84%. Oke. Ini adalah hasil klasifikasi reportnya. Ini kalau kita lihat ini negatif, netral, dan ini adalah positif. Nah, kemudian kalau kita lihat berdasarkan ini, saya buat data frame ya biar kita lebih cantik aja gitu loh, tapi dalam bentuk persen gitu ya. Nah, kalau kamu lihat di sini nanti 71, di sini 79 sekian ya, karena ini dalam bentuk persen. Oke, di sini tadi saya ubah-ubah sedikit, jadi kalau nilainya lebih besar dari 50 nanti warna seperti itu. Nah, ini cuman biar bagus saja gitu. Oke, ini adalah untuk conversion matrix-nya di sini. Ini tab print biasa ya di sini, tapi di bawahnya ini kita buat dalam bentuk heat map. Oke, cukup sekian video tutorial untuk sentimen analisis algoritma logistik regression.